Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Risa Putri, NIM 231186206055, PGSD regular 4B, mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan tes, dan sebutkan aspek perencanaan tes. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau karakteristik tertentu dari seseorang atau sesuatu. Aspek yang diukur dalam tes bervariasi tergantung pada jenis tesnya, tetapi secara umum mencakup 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek-aspek perencanaan tes itu meliputi tujuan tes, bentuk tes, materi yang diujikan, jumlah soal, tingkat kesulitan, waktu, petunjuk pengertian, dan kisi-kisi soal. Soal yang nomor 2 yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Langkah-langkah mengembangkan soal tes itu ada 6. Yang pertama, analisislah tujuan dan indikator pembelajaran. Yang kedua itu menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memilih bentuk soal sesuai dengan ranah. Seperti ranah kognitif itu soal yang sesuai adalah pilihan ganda atau esai. Ranah efektif yang sesuai adalah observasi atau skala sikap, dan psikomotorik itu unjuk kerja. Yang keempat itu menulis butir soal. Yang kelima, uji coba dan revisi soal. Dan yang keenam, pelaksanaan dan analisis hasil tes. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang pertanyaannya adalah apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Jelaskan. Ciri-ciri butir soal yang baik itu ada 7. Yang pertama, valid. Soal harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya jika ingin mengukur kemampuan berhitung, maka soalnya tidak boleh malah mengukur kemampuan membaca. Yang kedua itu reliable. Maksudnya adalah soal harus konsisten. Artinya jika diujikan beberapa kali pada kelompok yang sebanding, hasilnya tetap stabil. Reliabilitas berkaitan dengan keandalan sosial. Yang ketiga adalah tingkat kesukaran sedang. Soal tidak boleh terlalu mudah atau terlihat sulit. Soal yang terlalu mudah atau sulit tidak akan bisa membedakan siswa yang menguasai materi dan yang tidak menguasai materi. Yang keempat adalah daya pembeda tinggi. Soal harus bisa membedakan antara siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai. Soal dengan daya pembeda yang tinggi akan dijawab benar oleh siswa yang pandai dan salah oleh siswa yang kurang pandai. Yang kelima adalah pengecoh berfungsi. Pengecoh atau distraktor dalam soal pilihan ganda harus menarik bagi siswa yang tidak memahami materi sehingga mereka memilihnya. Jika pengecoh tidak dipilih sama sekali, maka tidak berfungsi. Yang keenam adalah bahasa yang jelas dan baku. Soal harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak ambigu, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir adalah sesuai materi dan tujuan. Soal harus mengacu pada materi pelajaran yang telah diajarkan dan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nomor 4 yaitu jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli, sertakan sumbernya. Yang pertama, menurut Ana Sujino, evaluasi adalah proses menentukan nilai berdasarkan kriteria. Yang artinya, dalam evaluasi, kita memilih sesuatu, misalnya hasil belajar siswa, dengan membandingkan terhadap standar atau kriteria tertentu. Evaluasi tidak bisa dilakukan sembarangan, harus ada dasar atau ukuran yang jelas. Itu adalah menurut Sugiano. Anas 2015, pengantar evaluasi pendidikan, Jakarta, Raja Wali Press. Yang kedua adalah menurut Nana Sujana, evaluasi adalah tindakan menentukan nilai sesuatu. Ini berarti evaluasi adalah suatu proses aktif yang dilakukan untuk memberikan penilaian atau makna terhadap hasil suatu kegiatan belajar dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu. Nana Sujana 2011, penilaian hasil proses belajar mengajar, Bandung, Remaja Dakarya. Yang ketiga, Suharsimi Arikunto 2010, evaluasi adalah proses membandingkan hasil belajar dengan tujuan. Jadi, evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan apa yang telah dicapai oleh siswa, hasil belajar, dengan apa yang harusnya dicapai, tujuan pembelajaran. Jika hasil sesuai dengan tujuan, maka bisa dianggap berhasil. Itu menurut Arikunto 2010, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara. Jadi kesimpulan dari ketiga para ahli tersebut adalah evaluasi adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk menilai atau menakar pencapaian terhadap suatu standar atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi bukan hanya memberi nilai, tetapi juga alat untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran serta untuk melakukan perbaikan. Yang terakhir,
pertanyaannya itu adalah tentukan hasil uji validitas butir tes berikut. Uji validitas butir soal bertujuan untuk mengetahui sejauh mana setiap butir soal dalam tes mampu mengukur kemampuan yang seharusnya diukur secara tepat. Nah, dalam analisis ini, validitas dilihat dari proporsi siswa yang menjawab benar terhadap masing-masing butir soal. Berdasarkan data yang tersedia, 10 butir soal itu diuji kepada 15 siswa. Dari 10 butir soal, terdapat 2 butir soal yang tidak valid, yaitu di nomor 3 dan nomor 5, karena di proporsinya hanya 0,4 dan 0,6. Jadi dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 butir soal yang valid dan 2 butir soal yang tidak valid. Nah, untuk soal-soal yang tidak valid itu sebaiknya direvisi atau diperbaiki sebelum digunakan kembali dalam tes berikutnya.